Saya Kepala UPT SMP Negeri 2 Sesuka. Kami guru UPT SMP Negeri 2 Sesuka. Kami staf pegawai tata usaha UPT SMP Negeri 2 Sesuka. Kami siswa-siswi UPT SMP Negeri 2 Sesuka. Mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-77. Sukses mewujudkan generasi yang berprofil pelajar Pancasila. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Sukses mewujudkan generasi yang berprofil pelajar Pancasila. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Dirgahayu Republik Indonesia ke-77. Sukses mewujudkan generasi yang berprofil pelajar Pancasila. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Apandi mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-77. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera buat kita semua. Saya Kepala Desa Kolenda beserta seluruh jajaran staf pemerintah Desa Kolenda dalam kesempatan ini mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-77. Semangat dan sukses kepada UPT SMP Negeri 2 Sesuka dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Merdeka! Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Anda Tiurlana Pitupulu, DPRD Kabupaten Batubara. Mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-77. Semangat dan sukses kepada UPT SMP Negeri 2 Sesuka Kabupaten Batubara dalam mewujudkan profil belajar Pancasila agar seluruh anak bangsa lebih mengenal Pancasila. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Merdeka! 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 Tanah airku tidak kulupakan, kau terkenal selama hidupku.
Now, it took about 45 seconds from the time the bomb left the airplane until it exploded. And I think there wasn't a man in the airplane. I was sure the bomb was a dud. I was sure it wasn't going to work. After releasing untold quantities of energy. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi, ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir pun mendengarnya. It is my earnest hope, and indeed the hope of all mankind, that from this solemn occasion a better world shall emerge out of the blood and carnage of the past. A world founded upon faith and understanding. A world dedicated to the dignity of man and the fulfillment of his most cherished wish for freedom, tolerance, and justice. I now invite the representatives of the Emperor of Japan and the Japanese. Sore hari setelah mendengar kekalahan Jepang, Sultan Syahrir bertemu dengan teman-temannya untuk menyampaikan kabar tersebut. Apakah kalian mendengar berita kekalahan Jepang? Belum, Bung. Apa yang terjadi dengan Jepang? Dari yang saya dengar, Sekutu telah menjatuhkan bom di kota Hiroshima dan Nagasaki, dan Jepang melakukan gencatan senjata. Kalau begitu, kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan. Benar, Jepang sudah tidak ada lagi negara kita. Jadi, kita harus memanfaatkan momen ini. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Khairul Soleh segera merencanakan pertemuan dengan anggota golongan muda lainnya untuk membicarakan masalah proklamasi kemerdekaan. Teman-teman, apakah kalian sudah mendengar berita kekalahan Jepang? Belum, Bung. Dari mana saudara tahu tentang itu? Baru saya dan sekarang ini berkumpul dengan Syahrir. Ia mendengar sejarah dari Jepang yang mengumumkan tentang gencatan senjata itu. Jadi sekarang negara kita sedang ngomong kawan. Benar. Dengan demikian saya mengumpulkan kalian semua di sini untuk membicarakan masalah itu. Kita harus memanfaatkan situasi ini untuk memproklamasikan kemerdekaan kita.
Benar sekali. Kalau begitu kita bagi tugas. Yuk Kanada dan Kairul, kalian harus pergi ke Gereja Soekarno untuk membicarakan masalah ini. Saya dan Darwis akan memberitahukan anggota pemuda lain untuk memerintahkan merebut kekuasaan dari Jepang. Oke? Kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Pukul 10 malam terjadi perdebatan serius antara golongan pemuda dengan Soekarno. Kita harus segera memproklamasikan sekarang, Bung. Ini batu lagu, siap aku jawab dan potong lagu. Malam juga, tidak perlu menunggu esok. Tapi di saat yang tepat, Bung, Jepang telah kalah dari sekutu. Tidak ada lagi yang menguasai negara ini. Mengapa harus menunggu? Bahkan rakyat telah banyak menderita karena penjajahan ini. Jepang adalah masa yang silam. Belum lagi, kita harus menghadapi Belanda yang hendak kembali menguasai negara ini. Jika Anda tidak percaya dengan apa yang saya katakan, dan Anda bisa menambang kekuatan sendiri, lantas, mengapa Anda datang kepada Bung Karno dan meminta untuk segera memproklamirkan kemerdekaan? Apa kita perlu menunggu dari Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kita bisa memproklamirkan sendiri, Bung. Mengapa harus menunggu janji manis itu? Bahkan, Jepang telah kalah dari perang sucinya. Kekuatan seperti ini belum mampu mengalahkan Jepang. Bagaimana cara kita memproklamirkan negara kita? Bagaimana cara kita berdiri di atas kaki kita sendiri? Coba perlihatkan perhitungan itu. Tapi, semakin cepat kita memproklamasikan, maka semakin cepat juga kita mengakhiri penderitaan rakyat Indonesia. Inilah saat yang ditunggu-tunggu bangsa kita, Bung. Baiklah, kalau begitu, berikan waktu untuk berunding sebentar. Kemudian, para anggota golongan tua yang berada di kediaman Soekarno langsung membicarakan permasalahan tersebut. Silakan. Bagaimana ini? Para pemuda sudah menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita perlu mempersiapkannya dengan matang. Jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya yang penting adalah menghadapi sekutu yang hendak kembali menguasai negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan akan kita bicarakan dalam sidang PTPI 18 Agustus mendatang. Lalu, bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apa kita abaikan saja? Ya, dan itulah mereka masih muda. Pemikiran mereka belum terlalu matang. Kita harus mempersiapkannya dengan matang. Kalau tidak, bagaimana jika semuanya berantakan? Oke, baiklah. Kita telah mencapai kesepakatan. Dengan berat hati mendengar keputusan tersebut, para pemuda pun meninggalkan kediaman Soekarno. Tetapi mereka tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh Ernest Dengklok agar terhindar dari desakan pemuda dan pengaruh Jepang di Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa saudara datang sepagi ini? Kami bermaksud ingin membawa Bapak untuk ikut dengan kami menuju ke tempat pengasingan. Pengasingan? Pengasingan apa yang dimaksudkan? Kami akan membawa Bapak ke tempat pengasingan agar terhindar dari ancaman bentrok antara rakyat dan Jepang. Baiklah, kalau begitu saya ikut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada kepentingan apa? Kami ingin membawa Bapak menuju ke tempat pengasingan. Pengasingan apa yang kalian maksud? Ya, kami ingin membawa Bapak menuju ke tempat pengasingan untuk diamankan agar terhindar dari ancaman bentrok antara rakyat dan Jepang. Baiklah, saya ikut. Sebaiknya Ibu Fatmawati dan anak Anda ikut serta untuk menjamin keselamatan mereka dari bentrokan rakyat dan Jepang. Ada apa ini, Pak? Tidak ada apa-apa, tidak perlu khawatir. Kita hanya akan diamankan untuk terhindar dari bentrok. Sudah, tidak perlu khawatir. Kalau begitu, cepat beritahu anak-anak agar kita cepat-cepat pergi berangkat. Baiklah, Pak. Hilangnya Soekarno dan Hatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Ahmad Subarjo pukul 8 pagi. Bung, katakan padaku di mana Soekarno dan Hatta berada. Maaf, Bung, saya tidak tahu. Katakan padaku di mana mereka berada sekarang. Aku akan menjamin keselamatan mereka saat tiba di Jakarta, dan aku akan menjamin kemerdekaan di esok harinya. Akankah Bapak bersumpah untuk itu? Kau bisa percayakan padaku, Bung. Baiklah, kami akan menunjukkan tempatnya di mana, di Rengas Dengklok. Sekarang jelaskan, mengapa saudara sekali membakar ke sini? Maafkan kelancaran kami, Bung. Ini demi keselamatan Anda. Kami ingin membahas masalah proklamasi kembali, Bung. Bukankah tempo hari sudah kami katakan bahwa masalah kemerdekaan
masih akan dibicarakan dalam sidang PPKI. Memang benar adanya, tetapi kami semua berpendapat mengapa menunggu untuk dimerdekakan oleh Jepang? Mengapa menunggu hasil sidang PPKI? Kita bisa bergerak dengan kekuatan kita sendiri. PPKI itu bentukan Jepang, Bung. Kita ingin memproklamasikan kemerdekaan kita tanpa ada campur tangan Jepang. Pendapat itu memang benar, tetapi kita masih terlalu dini untuk mempromosikan kemerdekaan. Kita masih butuh bantuan Jepang untuk mempromosikan diri. Tapi, bagaimana bila perkataan Jepang tentang kemerdekaan bangsa kita ini hanya janji manis belaka? Apa yang Anda lakukan? Apakah harus selamanya menunggu janji itu? Atas nama rakyat Indonesia yang bertahun terbelenggu oleh penjajahan di tanah airnya sendiri, mereka berhak bahagia, Bung, dan sekaranglah saatnya. Tenang, saudara-saudara sekalian, kita harus membicarakannya dengan kepala dingin. Tidak perlu ada ketegangan, oke? Sho dan Koshinji membawa Soekarno dan Hatta untuk menjauh dari perdebatan itu. Kemudian, mereka berunding. Saya mau mengerti perhitungan Anda berdua terkait masalah proklamasi ini. Tapi kita memang belum pertimbangkan semuanya dengan matang. Tetapi saya yakin kita dapat berdiri dan memanfaatkan situasi ini sebaik-baiknya. Ingat, Bung, kesempatan tidak datang kedua kali. Apa yang mereka katakan benar adanya dan saya mendukung mereka. Tetapi, apakah kita bisa? Akankah semuanya bisa kita lakukan? Tentu bisa, Bung, asal kita mau berusaha. Dan kita akan bisa berdiri dengan kaki kita sendiri dan memanfaatkan situasi ini sebaik-baiknya. Selagi kita mengurus proklamasi ini, pemuda-pemuda di Jakarta menyusun strategi pertahanan untuk menyerang Jepang ataupun sekutu yang tidak menerima proklamasi bangsa kita. Baiklah, saya setuju. Kita akan mempromosikan negara kita tanpa ada campur tangan Jepang. Setelah tibanya golongan tua Rengas Dengklok, mereka pun berunding, dan selesailah peristiwa Rengas Dengklok. Mereka pun kembali pulang ke Jakarta. Mereka mencari tempat untuk merumuskan naskah proklamasi. Bagaimana kita membicarakan naskah proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan yang akan kita laksanakan esok hari? Untuk sekarang, kita membutuhkan tempat untuk membahasnya, Bung. Oh ya, benar juga. Saya punya ide. Bagaimana jika kita meminjam rumah perwira Jepang Laksamana Maeda? Baiklah, saya setuju. Mari, Bu. Ada apa, Bung? Maaf mengganggu. Kami butuh tempat untuk mendeklarasikan kemerdekaan yang akan kami laksanakan esok hari. Benarkah itu? Kalau begitu masuklah. Silakan gunakan ruangan apapun yang kalian gunakan. Saya berbahagia untuk kalian, tapi saya istirahat dulu. Terima kasih, Pak Perwira. Rumusan proklamasi di rumah Laksamana Maeda pun segera dilakukan. Menurut saya, sebaiknya naskah ini jangan ditandatangani oleh anggota PPKI, karena PPKI adalah lembaga bentukan Jepang. Kita sudah sepakat untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan tanpa ada campur tangan Jepang. Saya setuju. Bagaimana ini? Adakah di antara kalian yang punya pendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana naskah ini ditandatangani oleh hadirin yang datang saat ini, seperti Amerika ketika menandatangani tas deklarasi. Jangan. Kita tidak boleh meniru. Kita berbeda dengan bahasa lain. Bagaimana, Bung? Menurut saya, karena ini semua bekerja saja secara rakyat Indonesia, bagaimana kalau atas nama bangsa Indonesia saja? Saya setuju dan saya punya usul. Bagaimana tes ini ditandatangani oleh Bung Karno dan Bung Hatta diatasnamakan bangsa Indonesia? Bagaimana? Ide yang bagus. Bagaimana Mas Andri? Setuju. Setelah semuanya setuju, Soekarno memerintahkan Sayuti Melik untuk mengetik teks proklamasi tersebut. Bung, Ya, Bung? tolong kau ketik teks ini. Jagalah teks ini baik-baik. Baik, Bu. Sayuti Melik pun mengetik teks tersebut. Semua persiapan proklamasi rampung pada pukul 4:30 pagi. Lalu, semua hadirin pulang ke rumah masing-masing dengan perasaan gembira. Kemudian, para pemuda mengirimkan kurir-kurir untuk menyampaikan bahwa saat proklamasi telah tiba. Pada saat yang sama, Soekarno dan Ibu Fatmawati sampai di kediaman mereka dan berbincang sejenak. Alhamdulillah, Bu, akhirnya semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih karena telah menemani saya di saat-saat yang harus pikiran. Iya, terima kasih juga kepada Gusti Allah yang telah memberikan jalan kepada bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia ini. Oh iya, apa Bapak sudah
sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan bisa berlangsung? Tentu saja, besok kita akan mempromosikan kemerdekaan diiringi lagu Indonesia Raya ciptaan Sukarman. Tapi, bukankah kita belum punya bendera? Lantas bagaimana? Oh iya, Bapak lupa. Bagaimana kalau ibu saja yang mendekorasinya? Tetapi ibu tidak punya kain, Pak. Kain yang ada hanya berwarna merah dan putih. Apa tidak apa-apa? Tidak apa-apa, yang penting kita sudah berusaha untuk menyediakannya. Baiklah, Pak. Oh iya, ibu punya ide. Bagaimana jika benderanya kita beri nama Sangsaka Merah Putih? Ide yang bagus, karena merah putih adalah Sangsaka. Ya, baiklah. Sebaiknya Bapak bersiap-siap untuk menyusun pidato yang akan Bapak bacakan besok. Proklamasi siap dibacakan dan bendera pun selesai dijahit dan siap dikibarkan. Trimurti, tolong kau kibarkan bendera ini sebagai tanda awal kemerdekaan bangsa kita. Baik, Bung. Latif, tolong kamu jaga baik-baik bendera ini, karena kalian mendapatkan kehormatan untuk pertama kalinya mengibarkan bendera ini dalam sejarah Indonesia. Siap, saya dan Su tidak akan mengecewakan Anda. Proklamasi pun dibacakan. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus tahun 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur pernah dikata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang, karena ku tak dilupakan. Nggak pede deh ya, nggak pede. Engkau ku banggakan. Tenang, kita semua. I know